tawsifihi kan nabi bir rasuli wa aksihi wa muhammadin bi ahmada wa ghairihi. Tidak diperbolehkan mengganti lafaz dari sifat tahiyat yang paling sedikit tersebut meskipun dengan lafaz yang maknanya sama. Seperti contoh lafaz an-nabi diganti dengan lafaz ar-rasul, begitu pula lafaz ar-rasul tidak boleh diganti dengan lafaz an-nabi. Serta lafaz Muhammad tidak boleh diganti dengan lafaz Ahmad dan yang lainnya. Wa yakfi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la wa anna Muhammadan rasuluhu. Cukup untuk membaca dengan sigot wa anna Muhammadan abduhu wa rasul, serta tidak cukup menggunakan sigot anna Muhammadan rasuluhu. Wa yajibu ayyura'iya huna at-tasdidat wa adamu ibdali harfin bi akhar. Dalam pembacaan tasawuf tersebut diwajibkan untuk menjaga beberapa tasdid yang ada di dalamnya serta tidak mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Wal muwalatu la tartiba illam yukhilla bil makna. Juga wajib untuk muwala atau terus menerus serta tidak diwajibkan tertib dalam pembacaan tasawuf dengan catatan tidak merusak pada makna. Falau adhara an-nuna al-mudghamah fil lami fi an la ilaha illallah abtala li tarkihi syaddatan minhu. Apabila seorang musolli menampakkan atau menjelaskan nun yang diidghamkan pada lam dalam lafaz an la ilaha illallah, maka sholatnya dianggap batal atau tasyahudnya dianggap batal karena meninggalkan satu tasdid yang ada di dalam tasyahud tersebut. Kama law taraka idghamada li Muhammadin fi ra'i Rasulillah, seperti halnya meninggalkan idghamnya ad-dal lafaz Muhammad yang diidghamkan pada ar-ra'nya lafaz Rasulullah. Fi nabiyyi al-hamzatu wa tasydidatu. Boleh untuk dalam lafaz an-nabi membaca dengan hamzah ataupun tasydid. Wa hadhi asyaraha. Rukun salat yang nomor 11 yaitu salatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ay ba'da tasyahhudil akhir. Rukun salat yang nomor 11 yaitu membaca shalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah pembacaan tasyahhud akhir. Fala tujzi'u qablahu, serta pembacaan shalawat ini tidak cukup jika dibaca sebelum tasyahhud. Wa aqalluha Allahumma sholli ay irhamhu rahmatan makrunatan bit ta'zimi aw sallallahu ala Muhammadin. Paling sedikitnya membaca shalawat kepada Nabi yaitu Allahumma sholli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad au ala rasulihi au ala nabiyyi duna Ahmad, seperti sigot atau sigot Allahumma sholli ala rasulihi atau Allahumma sholli ala nabi, serta tidak cukup membaca Allahumma sholli ala Ahmad. Wa yusannu wa sunna fi tasyahhudin akhirin wa qila yajibu salatun ala alihi. Disunatkan di tasyahhud akhir, sunnah menurut versi yang lain atau menurut pendapat wajib hukumnya membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Fayahsulu aqallus sholati alal ali biziyadati wa alihi ma'aqallis sholati la fil awwali alal asokhi libinaihi ala takhfifi. Cukup untuk membaca paling sedikitnya sholawat kepada keluarga Nabi dengan menambahkan lafaz wa alihi besertaan dengan paling sedikitnya sholawat kepada Nabi. Hal ini disunatkan, tidak disunatkan pada tasyahud awal menurut kaul asoh, karena tasyahud awal libinaihi ala takhfif, diperuntukkan untuk dipersingkat. Wali anna fiha naqlu ruknin qawliyin ala qawlin wa huwa mubtilun ala qawlin. Sedangkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud awal itu menurut satu qaul dianggap memindah rukun qauli, yang itu konsekuensinya membatalkan sholat menurut satu pendapat.
wa ikhtira muqabiluhu li sihhati ahadithi fihi. Sedangkan pendapat tersebut dipilih karena sahnya beberapa hadis yang menjelaskan hal tersebut. Wa yusannu akmaluha fi tasyahhudin, disunahkan untuk menyempurnakan tahiyat dalam tahiyat. Wa huwa Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalamu taqaddama fi tasyahhudi falaysa huna ifradus sholati anhu. Sedangkan lafaz salam sudah ada di awal dalam pembacaan tasyahud, sehingga falaysa huna ifradus sholati anhu, dalam hal tersebut atau dalam pembahasan ini tidak butuh untuk mengucapkannya kembali. Wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, tidak apa-apa menambah lafaz sayyidina sebelum lafaz Muhammad. Wa sunna fi tasyahhudil akhirin du'aun badama dzukira kullih. Disunahkan dalam pembacaan tasyahud akhir untuk membaca doa setelah pembacaan tersebut selesai. Wa amma tasyahudul awal fayukrahu fi ad-du'a'u li bina'ihi ala takhfif. Sedangkan dalam pembacaan tasyahud awal dimakruhkan untuk membaca doa karena tasyahud awal diperuntukkan untuk dipersingkat. Illa in faragha qabla imamihi fayad'u hina idzin. Kecuali seorang makmum telah selesai membaca tasyahud sebelum imamnya selesai, maka disunahkan untuk membaca doa dalam tasyahud awal. Wa ma'thuruhu afdalu, sedangkan doa yang maksur itu lebih utama. Wa aqiduhu ma aujabahu ba'dul ulama'i, sedangkan yang paling kuat adalah doa-doa yang diwajibkan oleh sebagian ulama. Doa tersebut yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wa yukrahu tarkuhu, dan dimakruhkan untuk meninggalkan doa. Wa minhu, termasuk daripada doa yang maksur adalah Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Rawahuma Muslimun. Meriwayatkan dari dua doa tersebut adalah Imam Muslim. Wa minhu aidon, termasuk daripada doa yang maksur adalah Allahumma inni dhalamtu zulman kabiran katsiran wa la yaghfiru dzunuba wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik innaka antal ghafurur rahim. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Wa yusannu ayyam qusa du'aul imami an qadri aqallit tasyahhudi. Disunatkan jika imam membaca doa tidak untuk lebih sedikit daripada perkiraan paling sedikitnya tasyahud. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala syekhuna tukrahu as-salatu ala nabi ba'da atiyatit tasyahudi. Menurut Imam Ibnu Hajar dimakruhkan membaca doa membaca sholawat kepada Nabi setelah pembacaan tasyahud. Wa tsani asyaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang kami hormati para sepuh, para kiai, para ustaz, hadirin sejenak. Langsung saos abdina sebagai moderator manabi pada ingin dipertanyakan atau ada hal-hal sekurang tepat menurut panjenengan saja ngereng dipertanyakan, mulai dari wa asyiruha sampai kipuru selastari maos sareng Ustaz Isra. Wa tsani asyaraha. Kira manabi ada yang ingin dipertanyakan dari awal sampai kipuru saya baca akhir gitu. Baik dari muradiyah atau dari pemahaman ngirim. Eki, Gus, pertanyaan Gus. Ubong kilo ada. Kira.
Eki. Selain ada beberapa ya, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi itu ada ziyadatu sayyidina. Jadi di redaksi Fathul Mu'innya untuk sholat tadi wala ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin, dan tidak apa-apa ditambahi sayyidina sebelum kata Muhammad. Jadinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus di dalam i'anahnya itu wala ba'sa bi ziyadati bal hiyal aula, bahkan ketika ditambahi ziyadati itu lebih utama. Yang mungkin ditanyakan, ini menurut Fathul Mu'in sebatas wala ba'sa, dan menurut i'anatul thalibin bukan hanya wala ba'sa tapi lebih utama. Ini seakan-akan awalnya itu sebenarnya kan tidak sama hukumnya. Menurut Musannif Fathul Mu'in hanya seandainya ditambahi sayyidina tidak apa-apa, tapi ketika dikembangkan pada i'anatul thalibin malah hukumnya jadi naik, bukan sebatas tidak apa-apa tapi menjadi lebih utama ditambah sayyidina. Nah, yaitu pertanyaannya, pertimbangannya atau dalilnya dari i'anatul thalibin mengatakan bahwa ini lebih utama. Toh awalnya Fathul Mu'in hanya mengatakan tidak apa-apa, bukan mengatakan lebih utama, begitu. Terima kasih. Yang diminta berarti hanya penegasan dalil dari i'anah, sahibul i'anah begitu ya. Langsung apa masih ada yang ingin bertanya lagi? Nabi ampun, saya sampaikan bisa diterjemah itu adalah yang maksur. Adapun yang tidak maksur ini tidak boleh untuk diterjemah, dan itu bahasanya adalah bagi ajis. Ajis ini perlu kita pahami dulu. Coba romoro anak didik kita ajarkan langsung pakai doa bahasa Indonesia, tidak apa-apa. Ini bahaya ketika dalam sholat kita baca, kita melakukan lafaz yang tidak maksur atau lafaz yang bukan berbahasa Arab, ini justru membatalkan. Terkandung atau bagi cak isra anis sholat di bahasa Indonesia. Mau doa, mau di doa kan betan. Itu pun mau tasahud akhir, karena tasahud akhir memang hukum asal sholat. Jadi adapun di tasahud awal belum tentu, bahkan tidak disunahkan, bahkan bisa membatalkan. Jadi itu tidak ada yang melakukan. lagi tasawuf awal lagi, berarti tasawuf awal kita kemarin kembali ke tasawuf akhir. Dalam tasawuf akhir memang di huruf memang sempat ada yang membahasakan itu sunnah, meskipun dengan bahasa terjemah, tapi itu untuk yang maktur, ibarat nanti nyusun, tapi itu khusus untuk si maksur, dan khusus orang si ajis. Ajis ini kalau kita kembali ke pembahasan si awal, sebesar ekotnya ajis dalam baca Fatihah, dia itu memang dalam kondisi dia itu tidak memiliki guru untuk belajar atau tidak bisa belajar, sudah belajar tapi pun tak bisa, baru ajis. Jadi mungkin kalau ajarin bahasa Arab dulu terus langsung ajarin bahasa terjemah, oleh apa punten di kode TV kita benar bisa kayak gitu, karena bahasa ajis. Jadi orang kira mana tak langsung aja jaman bulan ajis nama punten kan, ajis nama punten kan. Nanti umpamanya kita mau kita terapkan yang terjemah ini, kita perlu memahami dulu bahasa ajis ini memasukkan napa saus. Ning zaman makin lebih banyak tak ustaz kelar-kelar. Ini kan napa waktu dibaca ajis ini kan. Batasan misalnya kute gule iya jelas. Sejak Arab nih kan sehari dua hari lo apa? Jadi di gule banyak wah baca dapat gule dan mereka mulai kepang. Apa sudah cukup itu? Si Aji susah itu dia. Tapi jadi menabi kembali di ajis. Kalau Pak Romoro kita langsung ajarkan, harus ada usaha kedua untuk diajarkan yang maksur, yang berbahasa Arab ya itu. Ajis. Ini kan tambahan dari gue. Menabi boleh sebisa memberi penjelasan ajis ngereng yang tentang. Jelas dua.
kan orang kompu. Yang saya kata cerita gula agak dua orang telur orang ini kan mun jawaban gula lebih dianjis nyebut lafaz Allahu cek melarat Allah kurang. jadi cek pun juga tanyaki bahkan nih keburu dengan laki mereka kalau setujuin akhirnya apa dengan laki dikhawatirkan tidak nikah dia kan gula menikah boleh gula masih kerja jangan macam bismillah macam syahid tadi kata syahid tak belum bisa dua hari. punten Apa nih sekalian ulang tak? sampai bi kuliah rekam lagi suara gula sampai setengah tahun tak bisa Lebih hadis. di akhirnya gula nyari ibro bagaimana caranya paling tidak orang gula apal kompol semakin orang nikah apa jeng istiqomah luar biasa tapi masalah cantik nikah tak temu lonjuran gitu Asli ini kan Jisam. lagi benih orang gelbung beda mun banyak orang gelbung kan mas udah dipilih sebagus hari kan gula gula nunusan lah kalau sesuai dengan ibron yang kita baca hari ini takar yang masih penting aruku anu nih Ya udah setengah tahun doang ini kan lebih dari hadis lah dalam pola. sampai bi gula yang rekam lagi tapi kasih 5 biji tak belum bisa Agak itu okay. Menambil sholat nikah memang kaitannya sholat itu wajib. Sholat nikah wajib. Doa itu sebetulnya kan cuma sunnah enggak itu. Kemudian hukum asal dari orang itu berbicara dengan selain bahasa Arab neng dalam sholat nikah hukum asal nikah haram bahkan membatalkan. Nikah haram dan bahkan membatalkan. Berarti untuk ulama semua cakit oleh nikah ini sebetulnya minoritas nikah. Cuma sekedar ada ulama yang memperbolehkan karena melihat dalam posisi tasawuf akhir itu posisinya masruh tadi. Posisinya masruh untuk berdoa. Disyariatkan memang disyariatkan untuk berdoa. Hingga meskipun dengan menggunakan bahasa ajam ini tidak apa-apa asalkan itu orangnya ajiz. Untuk masalah sholat ini tidak begitu pasti pada punten karena mun sholat memang berangkat dari hukum asalnya dia itu berkewajiban untuk sholat. Jadi ketika wajib sholat masuk betul terus dia itu masih kilo bisa macam Fatihah mungkin semampu lah kali ini semampu dah tidak bercantoh ini kena semampu dan tidak itu tak apa ini kan diterjemah artinya lebih longgar untuk boleh menerjemahnya ini kan angki terjemahan Pernah hadis dari kesawat dan bagi ragu bab hadis atau batal tidaknya dan segi sorong tak masuk ada orang dengan alamin wajib. Assalamualaikum. Pak Bi ini saya punya bahasa. soal kebaca pada itu terbiasa ke anak kamu dulu ya dia Jangan saya sekolah tak. tidak anak kita mungkin saya simpulkan dulu dari pertanyaan tadi beliau itu di redaksi wa yusannu ila akhirih ini apakah berlaku pada ketika jemaah atau munfarid ini jawabannya tadi berlaku disunahkan juga berdoa walaupun semisal ada yang tidak hafal tidak bisa tidak apa-apa diterjemah tapi di doa yang maksud tadi itu. Dan yang terakhir Ibu, definisi ajiznya itu sebenarnya sudah dibahas di kisah Tilmagusmu itu kayaknya sudah dibahas ya Gus bahas itu Dengan waktu sekiranya ada waktu maka boleh sholat tak boleh karena mungkin ketika hari ini lo apa dulu tapi sambil lalu diajarkan begitu Gus banding-banding 2 hari sekecil dulu 2 hari iklimnya beda lebih hadis. Ya. kalian kingo deh Ajar di Arab. Ajar di Arab. Kumpulnya benar di sekolah gitu. Kumpul di ajar di Arab. Tadi pendapat setuju musyawirin sepakat tanggi bahwasanya doa ini baik munfarid atau ketika berjamaah itu dianjurkan di tasawuf pertama tasawuf akhir itu dianjurkan
Lebih Gini. atau main yang untuk bika. Ya, kalau ini auzubikah itu kami harap diajarkan di musola atau di madrasahnya, karena itu ada yang mengatakan wajib. Dan kalau ketiga masuk. Wa man ajaza anhuma ay tasyahhudi was sholati tarjamah wujuban fil wajib wa nadban fil mandub lima marra fit ta'arrum, sebagaimana konsep takbiratul ihram ini. Wa yurtajimu lid-du'a'i al-ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam fi mahallin minas shalah. Wa dzikrul mandub ay al-ma'thur kadzalika al-'ajzu 'anil nutqi bihima bil arabiyyah kama yurtajimu 'anil wajib li hiyazatil fadilah. Terus di sini ada wa yataraddadu an-nadru fi 'ajizin qassara bit ta'allum hal yurtajimu 'anil mandub wal ma'thur wa dhahiru kalamihi guna annahu la farqah wa fihi ma fihi. Jadi di sini masih di napa kele kisah menorengken pepeko reken loket si acer ke orang sepo. Apakah tetap diperbolehkan untuk menterjemah dari al-mandub al-ma'thur dengan artian doa setelah tasyahud yang ma'thur, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri ila akhirih. Di sini ulama wa dhahir kalamihi guna annahu la farqa fihi, la farq wa fihi ma fihi. Terus ini walal ajizu an ghairil ma'thuri minhuma fala yajuzu lahu an yakhtari'a ghairahuma wa yurtajibu anhu jasman fatabtulu bihi sholatuh.